Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nila Fitria. Hari ini kita akan berdiskusi tentang permainan tradisional. Teman-teman pasti tahu ya, kalau berbicara tentang permainan, tentunya permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak. Tapi tidak hanya menyenangkan, permainan tentunya memberikan banyak manfaat untuk perkembangan anak usia dini. Nah, berbicara tentang permainan, kali ini kita akan membahas apa itu permainan tradisional. Ya, permainan tradisional, ketika berbicara tentang permainan tradisional, pastinya teman-teman ingat yang namanya congklak. Ingat yang namanya bermain engklek, ya kan? Nah, kalau berbicara tentang permainan tradisional itu adalah permainan yang diturunkan secara turun-temurun. Bukan hanya itu, tetapi juga mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Dan juga banyak memberi manfaat untuk perkembangan anak. Permainan tradisional juga merupakan permainan yang mengandung nilai-nilai budaya yang dapat menjadikan identitas bagi sebuah budaya. Pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional ditekankan oleh Zheng dan Huang di tahun 2010. Dia melakukan penelitian yaitu permainan engklek dengan media digital. Permainan engklek ini dimainkan secara digital menggunakan komputer. Lalu apa hasil penelitiannya? Dalam hasil penelitiannya dia mengatakan bahwa ternyata nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam permainan engklek itu menjadi hilang ketika dimainkan menggunakan digital, yaitu menggunakan komputer. Nah, selain dari nilai pendidikan, tentunya ada nilai lain yang terkandung dalam permainan tradisional. Teman-teman tahu nggak, ketika kita bermain dengan teman-teman yang lain, pastinya butuh teman, ya kan? Terus butuh bahan atau butuh media yang digunakan ketika bermain. Ya, ketika bermain tentunya permainan tradisional, contohnya permainan engklek ini, ada nilai-nilai sosial yang terkandung dalam permainan tradisional. Betul sekali, ada interaksi sosial antara contohnya A dengan B, B dengan C. Ada interaksi sosial dalam kegiatan bermain. Nah, berbicara tentang permainan tradisional, ternyata ada 3 klasifikasi permainan tradisional. Yang pertama adalah bermain dan bernyanyi. Yang kedua adalah bermain dan berpikir. Dan yang ketiga adalah bermain dan berkompetisi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas apa itu bermain dan bernyanyi. Pasti teman-teman langsung mikir nih, apa ya permainan tradisional yang menggunakan nyanyi? Betul sekali, contohnya adalah cublek-cublek suweng. Cublek-cublek suweng, suwengnya tanggal lender ya. Pasti teman-teman ingat kan permainan itu atau pernah memainkan permainan cublek-cublek suweng. Ya, bermain dan bernyanyi merupakan kegiatan di mana ada kelompok anak-anak di mana permainan itu dinyanyikan dengan lagu daerah dan di tengah-tengahnya mungkin ada dialog. Ada nyanyiannya dan juga ada dialognya. Permainan ini biasanya banyak dilakukan oleh anak-anak perempuan. Permainan ini juga mengandung nilai rekreasi dan interaksi sosial. Selain itu, permainannya nggak hanya cublek-cublek suweng contohnya. Teman-teman bisa cari nggak permainan lain yang termaksud dalam klasifikasi permainan bermain dan bernyanyi? Ya, cari ya. Misalnya wak-wak gunung, cublek-cublek suweng, terus jamuran. Coba cari yang lain. Yang kedua yaitu bermain dan berpikir. Apa sih bermain dan berpikir? Coba dipikir-pikir, permainan tradisional apa ya yang termaksud dalam bermain dan berpikir? Ya, di sini ada anak-anak yang bermain, dia lebih berkonsentrasi dan berpikir untuk mengatur strategi supaya gak kalah pastinya. Karena rata-rata permainan tradisional ini lebih kepada tahapan bermain games with the rules. Ya, bermain dengan aturan. Jadi bagaimana dia berpikir strateginya supaya tidak kalah, tetapi bukan hanya strategi menang dan kalah saja. Bagaimana mereka berusaha untuk dapat memecahkan masalahnya. Contohnya apa sih permainan ini? Pasti suka main congklak kan? Ya, selain congklak main apa lagi? Ayo permainan yang menggunakan pikiran lebih banyak ya. Coba cari teman-teman.
Yang ketiga adalah bermain dan berkompetisi. Udah pasti kan yang namanya kompetisi masih banyak keringat yang keluar, masih lebih banyak energi yang keluar. Ya, betul sekali. Merupakan permainan berdasarkan pada kekuatan fisik berupa pertandingan antara satu orang atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Akhirnya di sini juga ada menang dan kalah. Apa ayo contoh permainannya? Betul sekali, tak benteng. Apalagi? Coba banyak ya contohnya. Teman-teman boleh cari contoh-contoh yang lain. Nah, kalau tadi sudah berbicara tentang klasifikasi permainan tradisional, tentunya masih banyak lagi pendapat dari para ahli tentang klasifikasi permainan tradisional. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis permainan tradisional. Menurut Direktorat Nilai Budaya pada tahun 2000 mengatakan bahwa ada 3 jenis permainan tradisional untuk bertanding. Yang pertama adalah permainan yang bersifat strategi atau game of strategy. Contohnya apa ayo? Ya, contohnya adalah permainan galah asin. Pernah main nggak teman-teman permainan galah asin? Ya. Yang kedua adalah permainan yang lebih mengutamakan kemampuan fisik atau game of physical. Contohnya adalah seperti permainan bakyak. Siapa yang pernah main bakyak? Seru ya main bakyak. Dan yang ketiga adalah permainan yang lebih bersifat untung-untungan atau game of change. Coba cari apa contohnya permainan lebih sifatnya untung-untungan ya. Oke, itu tadi jenis-jenis dari permainan tradisional menurut Direktorat Nilai Budaya tahun 2000. Kemudian apa sih manfaat dari permainan tradisional? Pastinya banyak ya manfaat dari permainan tradisional. Karena permainan tradisional ini merupakan warisan budaya Indonesia, kan negara kita kaya banget ya teman-teman ya. Dan ini menjadi salah satu warisan yang diturunkan secara turun-menurun. Maka manfaatnya adalah tentunya kita dapat melestarikan budaya Indonesia itu sendiri. Bagaimana bisa mempertahankannya dan juga melestarikannya kepada generasi selanjutnya. Yang kedua adalah dalam permainan tradisional memberikan manfaat bagaimana anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Bagaimana anak-anak bisa berinteraksi dengan teman. Karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam permainan ini mereka belajar tolong-menolong, bantu-membantu, solidaritas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah manfaatnya secara kognitif. Tentunya dalam permainan tradisional anak dapat memecahkan masalah. Bukan hanya dapat memecahkan masalah, anak juga menemukan sesuatu hal yang baru karena ada tantangannya, ada challenge-nya gitu ya. Bagaimana anak-anak bisa melewati rintangan-rintangan tersebut. Contohnya saja ketika main engklek, bagaimana anak-anak bisa mencapai gunung yang harus dia lewati. Dan yang keempat adalah manfaat untuk fisiknya, tentunya anak-anak menjadi kuat. Bukan saja otot-ototnya, tapi daya tahan tubuhnya pun juga semakin kuat. Dan yang terakhir adalah manfaat dari permainan tradisional, tentunya memupuk rasa kesatuan dan persatuan. Di mana anak-anak dapat bekerja sama, melakukan kebersamaan, kedisiplinan, dan juga kejujuran. Nah, itulah tadi pembahasan tentang permainan tradisional. Semoga memberi manfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.